Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kasihannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dan sedih, tertawa dan menangis.
adik-adik, kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau mengucap terima kasih buat berkat Tuhan yang masih boleh kita rasakan hingga saat ini. Adik-adik, Kak Riris ajak angkat tangannya yang tinggi, tutup matanya. Kita mau mengucap syukur untuk Tuhan Yesus. Haleluya Bapak. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Yesus, buat penyertaan Tuhan atas hidup kami Tuhan, buat kesehatan, buat nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Tuhan, kami mau siap memuji, melompat dan meninggikan nama Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke nih Kak Riris, sebelum kita mau melompat-lompat, aku mau nanya dulu nih. Nanya apa nih Kak? Haris tau gak sih siapa yang terkuat dan siapa yang terhebat? Siapa ya? Ayo pikir dulu siapa? Kak Elin mungkin? Yang nggak mungkin dong kan. Jadi jawab dong. Yang kuat dan terhebat itu Tuhan Yesus kita Kak. Iya Tuhan Yesus Katia. Benar banget. Benar. Kalau Tuhan Yesus yang terkuat dan terhebat, langsung aja kita nyanyiin lagunya aja ya kali Kak. Oke Kak, boleh Kak. Let's go. Yang semangat ya adik-adik di rumah. Harus senyum ya Kak Riris. Ya dong. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat
Tuhan. Katia, Apa nih Kak? masih nyanyi lagi nggak nih? Masih dong kan, soalnya kita masih semangat. Kayaknya adik-adik di rumah masih semangat banget nih Kak Oke deh kalau pastinya. gitu, Kak. Kita mau katakan Tuhan Allah kita besar ya Kak Tia? Besar. Oke. Boleh adik-adik lebih semangat lagi yuk. Yuk adik-adik lebih semangat lagi kita memuji Tuhannya. Karena Tuhan kita apa? Besar. Sama-sama katakan. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia semangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Lebih semangat lagi Kak Tia. Sekali lagi ya Kak. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia semakan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Katakan besar Kak. Besar. Sekali lagi Kak, boleh Kak? Lebih semangat lagi Kak. Semangat dari di rumah. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia adik-adik. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Ke kanan Kak. Besar. Sekali lagi. Besar. Kita lompat adik-adik. Besar. Yeay. Keren banget nih adik-adiknya Kak Ya Tia. Kak, Tuhan kita besar, dahsyat, terhebat, terkuat pokoknya nih Kak. Benar Kak Tia. Oke, kalau gitu adik-adik boleh duduk yang manis lagi. Kita mau doa syafaat dipimpin sama teman kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Teman-teman dan kakak-kakak, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan kali ini kami mau berterima kasih lebih dulu ya Tuhan, karena kami masih diperbolehkan untuk bergereja ya Tuhan, walaupun online. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini juga kami ingin berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Kiranya Engkau tutup bungkus gereja kami ya Tuhan, supaya dapat memenangkan jiwa-jiwa lebih banyak lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Oma Susi dan keluarga ya Tuhan, kiranya Engkau lindungi mereka, Engkau berikan kesehatan atas mereka ya Tuhan, dan Engkau berkati ya Tuhan setiap langkah mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para kedua gembala ya Tuhan, dan para pekerja, kiranya Engkau lindungi mereka, beri kesehatan ya Tuhan, buat mereka dapat tetap semangat ya Tuhan, bekerja untuk Engkau ya Tuhan, walaupun online ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk kami anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, kiranya Engkau berkati kami, Engkau berikan kami semangat untuk tetap memuji Engkau walaupun masih online seperti ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak sekolah minggu, kiranya Engkau lindungi mereka, Engkau buat mereka tetap taat pada Engkau, tetap semangat untuk mengajar kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, meskipun online ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden,
bawa menteri-menteri dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Kiranya Engkau lindungi mereka ya Tuhan, Engkau buat mereka dapat memimpin bangsa ini menjadi lebih baik ya Tuhan. Dan semoga bangsa ini dan bangsa-bangsa lain juga ya Tuhan, Engkau pulihkan dari COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Adik-adik di rumah sudah siap dengerin firman Tuhan? Katia udah siap ya Katia? Udah siap Kak Rilis. Kalau gitu boleh duduk yang manis lagi. Kita mau siap-siap untuk dengerin firman Tuhan. Katakan ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Katakan Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik, katakan ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Yang lebih sungguh lagi, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk di pagi hari ini Tuhan. Kami masih diberi kesehatan, kekuatan ya Tuhan untuk dapat beribadah bersama-sama Tuhan. Walaupun melalui online Tuhan, tapi kami tetap bersemangat Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya Tuhan kami ingin bersatu hati Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati setiap kakak sekolah minggu ya Tuhan yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya padamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Shalom adik-adik. Shalom papa mama yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Oke, puji Tuhan. Semuanya dalam keadaan sehat, dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Sehingga kita tetap semangat beribadah walaupun sampai hari ini kita masih beribadah di rumah. Nah, adik-adik dan semua yang sedang menyaksikan ibadah saat ini. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini kita akan belajar tentang Petrus dan Kornelius. Untuk itu adik-adik dan semua yang menyaksikan ibadah ini bersama mama papa yang ada di rumah, mari kita siapkan hati dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-48. Di mana menceritakan seorang yang bernama Kornelius. Ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, jelas tampak kepadanya seorang malaikat. Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepada Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamun yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Sesudah itu ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka. Dia menyuruh mereka ke Yope. Kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai ketiga kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa artinya penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana Petrus berada. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari.
"Apa maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan." Dan keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama mereka ke Yope. Dan pada hari berikutnya waktu sampai mereka ke Kaisarea, Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus datang, Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapat banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak keberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku?" Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingat di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Karena itu segera aku suruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Lalu mulailah Petrus berbicara, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang." Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang telah kita baca hari ini, kita akan belajar bersama-sama dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik adik-adik maupun papa, mama, bahkan semua yang menyaksikan ibadah ini. Kita ambil contoh dari Kornelius. Dia seorang yang saleh. Saleh itu artinya apa, adik-adik? Mungkin adik-adik, apa artinya, Kak? Saleh itu artinya orang yang sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kemudian suka memberi kepada sesama. Dan sungguh-sungguh suka berdoa, memuji menyembah Tuhan. Baik adik-adik, orang tua, dan semua yang sedang menyaksikan ibadah ini, biarlah kita sungguh-sungguh melakukan ini. Dan kita punya hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Karena semua jiwa-jiwa Tuhan sayang. Tuhan tidak melihat siapa orangnya, dari suku mana, anak-anak, orang tua, orang muda. Tapi Tuhan mengasihi semua jiwa-jiwa. Dan Tuhan mau semua jiwa-jiwa itu, adik-adik, orang tua, orang dewasa, semua mereka diselamatkan. Untuk itu, Kakak Nonca minta, biarlah kita sungguh-sungguh berdoa, minta kepada Tuhan, supaya kita semua mempunyai hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Kita menyampaikan cerita tentang siapa Tuhan Yesus kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita, kepada keluarga kita, kepada saudara kita, supaya mereka mengenal Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka mengakui Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang layak disembah, ditinggikan, dan diagungkan. Oke adik-adik, mama papa yang ada di rumah, mari saat ini kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh, sehingga kita semua boleh menjadi orang yang sungguh-sungguh taat beribadah
sungguh-sungguh mau memberi dan sungguh-sungguh mengasihi jiwa-jiwa, baik itu orang tua, anak-anak, saudara kita. Kita berdoa, kita sampaikan cerita tentang Tuhan Yesus, sehingga mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita mau minta supaya Roh Kudus memberikan kita semua kekuatan, keberanian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada semua orang, supaya mereka diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau memberikan kami semua kekuatan, keberanian untuk menyampaikan, menceritakan tentang Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus semuanya. Oke, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Para Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Shalom adik-adik, waktunya kita membuat kreativitas. Alat dan bahan yang akan kita pakai: 2 lembar kertas buffalo, 1 lembar kertas HVS, double tip, spidol, dan gunting. Kertas buffalo yang warna kuning Kariris lipat jadi 2. Lalu kita gunting. Kita pakai cukup satu sisi aja ya adik-adik, lalu kita lipat bagi 2 seperti ini. Bagian bawah ini kita lipat sedikit saja untuk jadi kaki. Lalu kita balas lagi. Seperti ini. Dan di bagian tengahnya kita gunting berbentuk segitiga ya adik-adik. Nah, hasilnya seperti ini adik-adik. Kertas buffalo berwarna ungu, Kariris gunting berbentuk lingkaran. Kariris udah buat lingkarannya dulu ya. Langsung kita gunting. Nah, kedua kertas ini yang udah kita gunting kita tempelkan seperti ini menyatu ya adik-adik. Pas di tengah yang warna kuning. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, waktunya kita mau membuat mata-mata. Kita gunakan kertas HPS warna putih ya adik-adik. Kita potong berbentuk lingkaran kecil sebanyak 2.
Sisa kertas HVS-nya bisa kita tulisin loh adik-adik ayat hafalannya. Ini dia adik-adik hasilnya. Kalian bisa taruh ini di meja belajar sambil menghafalkan ayat Alkitabnya. Selamat mencoba di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati.